Super Audience, kita masih bersama-sama di acara kita yaitu Mario Teguh Super Show. Pemirsa, malam ini kita masih bicara dalam sebuah episode yang berjudul Go or No Go, jalan atau tidak jalan. Kita sudah berbincang mengenai bagaimana kadang-kadang mengambil keputusan yang tepat itu tidak mudah dalam kehidupan. Dan ini ada sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Mario, Pak. Ya. Kadang dalam kehidupan kita harus mengambil keputusan tetapi sulit karena ini adalah hal yang susah, yang sulit, yang pedih begitu, Pak. Kira-kira apa yang bisa menjadi pegangan bagi kita agar kita bisa memiliki keberanian untuk mengambil keputusan itu, Pak? Super sekali. Silakan Pak Mario. Kadang-kadang kalau kita bersedia menerima sedikit kepedihan, Tuhan menghadiahkan keindahan. Kita tidak mungkin hidup ini isinya hanya enak dan indah, lalu mengharapkan lebih enak dan lebih indah, karena banyak obat itu justru pahit rasanya. Ya toh? Ya kita lihat ini meme-nya. Betapapun sulit atau pedihnya, keputusan yang harus Anda pilih, keputusan itu menuju kebaikan jika Anda merasa damai dan bergembira dengan masa depan yang bisa Anda capai dengan pilihan itu. Misalnya saja, Anda sudah bertunangan, mau menikah dengan seorang laki-laki. Lalu terjadi sesuatu, katakan saja ketidaksetiaan pada dirinya, lalu kita memutuskan untuk tegas berpisah. Sedih. Tetapi waktu Anda membayangkan bagaimana terbukanya Anda bagi pilihan yang lebih baik di masa depan, Anda demikian bebas sekarang untuk menuntut studi yang tadi dilarang oleh dia, gitu, melakukan sesuatu hobi misalnya yang selama ini dilarang oleh dia, lalu Anda bisa bayangkan kehidupan yang lebih bebas, berarti meninggalkan dia adalah kebaikan. Itu caranya. Pedihnya hati adalah digalinya hati agar cukup besar relung yang menampung kebahagiaan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario dan juga Super Audience dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami dari tim Mario Teguh Super Show menerima sebuah email Pak. Ya. Dari seorang ibu dari 2 orang anak dan saya masih ingat inti cerita emailnya yang cukup panjang. Jadi beliau ini menceritakan bahwa dia ingin curhat ke Pak Mario karena mengalami masalah yang cukup berat dirasakan. Ibu 2 anak. Ibu ini sudah menikah selama kira-kira setahun. 1 tahun. 1 tahun, anak 2. Kecepatan melahirkannya tinggi sekali. Oke, mungkin anak di bawah. Betul. Ya. Nah kemudian si suaminya ini ternyata sering selingkuh Pak Mario. Sering selingkuh. Tadinya si ibu ini sudah merasa putus harapan, sudah berpikir untuk berpisah dan juga bercerai dengan suaminya, tapi ternyata loh, kok akhir-akhir ini ada perubahan. Si suami ini berubah, terasa lebih baik, masih selingkuh tapi intensitasnya berkurang. Intensitasnya berkurang, begitu yang disampaikan. Nah sekarang si ibu ini sedang merasa bingung, galau, harus bagaimana, dan beliau mohon minta masukan dari Pak Mario. Silakan Pak. Saya sempat membaca emailnya juga. Ya. Bahkan di situ dinyatakan bahwa wanita itu datang kepada saya menyatakan dia hamil dengan suami saya. Saya marah, tapi suami saya mengatakan, itu ulah teman saya. Dan dia berusaha percaya. Lihat bagaimana wanita mempertahankan keputusan yang salah. Pertama, dengan berusaha mengerti kesalahan yang berikutnya. Dan seterusnya. Dan sudah diselingkuhi, hanya sekarang sudah lebih baik karena intensitasnya kurang. Itu seperti hujan saja ya, intensitas kurang. Tapi tetap hati-hati banjir. Coba lihat, bukankah itu pengulangan dari kesalahan? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tidak boleh mengatakan dan menganjurkan dia bercerai atau tidak. Tetapi pola sikap untuk memutuskan dia berlanjut dalam penderitaan tetap ada padanya. Karena bahkan setelah dia menyatakan selingkuh, intensitasnya kurang, dia masih bertanya, saya harus apa? Nah berarti sebetulnya dia sudah memutuskan atau belum memutuskan? Dia sudah memutuskan atau belum memutuskan? Sudah.
untuk terus hidup di dalam keadaan seperti itu. Dia belum memutuskan menyelamatkan dirinya. Tapi tidak berarti dia tidak memutuskan loh. Dia sudah memutuskan untuk tetap hidup bersama laki-laki dalam keadaan seperti itu. So sekarang siapa kita yang berhak menyatakan dia salah atau tidak? Karena penderitaannya apa pada dirinya. Nah, kita mulai merasa berhak apabila ada keterikatan hati dengan wanita itu. Contohnya kalau dia anak kita. Kalau dia adik kita, kakak kita, atau adik dari ibu kita, baru kita bisa bilang cerai. Tetapi karena saya juga tidak mengenalnya, saya katakan kepadanya untuk putuskan sendiri. Apabila penderitaan itu telah melampaui batasnya, Anda harusnya tahu apa sikap Anda. Tuh. Terima kasih Pak Mario untuk masukannya. Satu pertanyaan lagi Pak, masih berhubungan dengan topik kita no or no go. Kalau kita bicara mengenai pilihan, apakah menyerah itu bisa menjadi opsi? Cantik sekali. Seperti apa logikanya? Ini logikanya cantik sekali. Anda boleh menyerah asal ini cara menyerahnya. Saat Anda dihadapkan kepada kenyataan bahwa menyerah adalah pilihan yang lebih baik, pilihlah untuk menyerahkan, bukan menyerah. Pilihlah untuk menyerahkan cara-cara lama Anda kepada masa lalu. Dan lanjutkan upaya Anda dalam cara-cara yang lebih baik. Itu loh menyerah. Berarti anak muda yang peka, yang sensitif, sulit move on. Karena di dalam cara-cara lama, dengarkan ini, ada kenikmatan. Di dalam cara-cara lama ada kenikmatan, bahkan dalam kebiasaan buruk. Kenapa kebiasaan buruk susah ditinggal? Kenapa? Ada kenikmatannya. Jadi kalau gitu, kalau Anda mau menyerah, serahkan kebiasaan buruk ke masa lalu, move on dengan kebiasaan baru. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan setelah mendengar kata-kata Pak Mario, anak muda di seluruh Indonesia bisa move on mulai besok pagi. Amin. Ya, amin. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di Mari Teguh Super Show.